Baik, PPh final, ya ini adalah landasan hukumnya adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu pajak penghasilan final ya. Nah, pengertiannya adalah ya, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika, ya, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Ya, pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak yang telah ditentukan. Ya, jadi pajaknya seketika ya, terutang atau dibayarkan seketika pajak penghasilannya itu diterima atau diperoleh. Jadi urusan pajaknya udah selesai, penghasilan dan pajaknya selesai. Ya. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, ya penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Ya, kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat dilakukan pemotongan. Ya, jadi ketika ada penghasilan yang bersifat final, udah selesai itu. Pada saat dipotong udah selesai. Nah, gitu ya. Akhir tahun pajak nggak usah diutak-atik lagi itu. Nggak usah digabungkan misalnya ini ada penghasilan final, kemudian ada penghasilan yang tidak final, ya, penghasilan yang umum. Kemudian ini nggak usah digabung keduanya, gitu ya. Tapi tetap dilaporkan ya, karena di form SPT-nya itu ada. Jadi tetap dilaporkan, tapi kan nanti pelaporannya dalam form yang lampiran yang terpisah. Ya, jadi pajaknya udah dipotong, udah dibayar, udah selesai urusan pajaknya. Tinggal kita urus yang penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kesederhanaan pemotongan. Ya. Kemudian pengurangan beban administratif ya ini misalnya yang sekarang dikenakan final itu misalnya untuk usaha yang UMKM. Ya, nah jadi kan sederhana nih perusahaan UMKM nggak usah ngitung-ngitung pajaknya lagi, pokoknya dapat omset bayar 0,5%. Udah secara kemudian administratifnya dia nggak perlu lagi, gitu ya, tidak perlu mencatat-catat, gitu ya, tidak perlu terlalu banyak pencatatan, gitu ya. Nah, ini adalah tujuannya penyederhanaan, kemudian pemerataan pengenaan pajak. Jadi ya eh, kan kalau usaha yang besar gitu ya, mungkin dia punya sumber daya ya untuk mengatur atau manajemen pajaknya gitu ya, kapan bayar, harus lapor dan segala macam. Tapi mungkin untuk usaha yang sifatnya kecil, nah itu eh, apa namanya mungkin tidak mempunyai sumber daya, tapi kan tetap harus kena pajak apabila memenuhi ketentuan perpajakan. Nah itu ya, jadi pemerataan ya. Dan tarifnya juga lebih kecil ya. Kemudian dorongan pengembangan investasi dan tabungan, ya. Kemudian perkembangan ekonomi dan moneter ya. Ini intinya ada bisnis, ada usaha, tetapi dia mungkin agak sulit dari sisi administratif, ya, tapi tetap bisa dikenakan pajak. Ya. Artinya tercatat ya, secara ekonomi itu dia tercatat ya sebagai pendapatan negara dan sebagainya. Ya. Kemudian dasarnya adalah ini ya PPh pasal 4 ayat 2, kemudian peraturan pelaksana ya. Ini nanti setiap objek pajak ini ada peraturan-peraturan di sini. Nah, ini misalnya PPh final yang merujuk kepada PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu adalah misalnya bunga deposito tabungan dan diskonto SBI. Ya, bunga deposito ya atau sama dengan syariah ya. Kalau syariah ya sama misalnya bagi hasil, margin dan sebagainya. Nah, ini dikenakan final. Jadi misalnya deposito itu kan ada misalnya kita taruh uang deposito 1 miliar, gitu ya. Nah, maka misalnya bunga deposito sekarang berapa? 3%. Maka setiap bulan 3% per tahun gitu ya. Maka setahun dia akan mendapatkan 30 juta. Nah, 30 juta itu kan penghasilan ya bagi pemilik tabung depositonya. Nah, maka itu dikenakan namanya penghasilan dikenakan pajak. Gitu ya. Nah, tapi untuk penyederhanaan karena mungkin pemilik depositonya itu banyak orang pribadi apa gitu ya. Nah, untuk penyederhanaan supaya dia tidak kesulitan gitu ya, maka pengenaan pajaknya final. Gitu ya, pengenaan pajaknya final.
Ya, ini. Ini berdasarkan peraturan pemerintah, kemudian bunga obligasi dan surat utang negara itu juga bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi, ini juga ada ketentuannya ya, tapi ya tidak melebihi sejumlah berapa, kalau di bawah itu nggak kena. Kemudian hadiah undian, jadi hadiah undian, ya misalnya ada undian apa gitu ya, kemudian dapat hadiah, nah itu dipotong pajaknya final. Kan hadiah undian itu kan merupakan penghasilan ya, merupakan penghasilan, nah, tapi kemudian dikenakan pajaknya adalah final ya. Misalnya apa? Eh, apa tuh olahragawan itu ya, misalnya menang dapat hadiah. Oh, tapi bukan itu hadiah ya, mungkin bukan penghasilan final ya, undian ya kalau yang sifatnya undian ya. Nah, undian tuh misalnya belanja punya ada kupon yang harus diisi, kemudian diundi, nah, kemudian kita dapat hadiah. Nah, itu final ya. Kemudian transaksi saham dan sekuritas lain. Ya, ini transaksi saham yang dilakukan di bursa. Gitu ya. Jadi kalau beli saham di bursa, nah itu ada dikenakan pajak ya 0,1% gitu ya. Nah, itu final ya, PPh-nya final. Ya, kemudian nanti ada juga nah ini juga ada pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura. Ya, jadi perusahaan modal Ventura tuh ini modal Ventura itu memberikan pembiayaan gitu ya kepada badan usaha, tapi masuk sebagai modal kan gitu ya kalau modal Ventura ya. Nah, kemudian ketika setelah beberapa tahun perusahaannya sudah baik, maka kemudian kan modalnya ditarik lagi. Gitu ya. Nah, pengalihan penyertaan modal ini dikenakan PPh final ya, karena kan ada penghasilannya ya. Artinya kalau dulu modalnya misalnya ngasih 1 miliar, mungkin ketika ditarik usahanya sudah berkembang ya setelah 5 tahun atau 10 tahun, kan mungkin yang ditarik nilainya lebih ya, lebih besar dari itu. Di situ ada keuntungan agio atau sejenisnya lah ya. Kemudian pengalian hak atas hak tanah dan bangunan. Jadi misalnya jual tanah, ya penjualan rumah, oke ya. Nah ini adalah dikenakan PPh final. Kemudian penyewaan tanah dan atau bangunan, ya persewaan tanah dan atau bangunan, ya properti ya, sewa tanah, sewa bangunan, nah itu dikenakan PPh final. Kemudian usaha jasa konstruksi dan real estate, ya pengembang ya, konstruksi pemborong gitu ya, yang pemborong itu ini buatin saya mau buat rumah, ini gambarnya, ini biayanya sekian. Nah itu dikenakan merupakan usaha jasa konstruksi, itu dikenakan PPh final. Ya, pengembang atau real estate dia jual usahanya, kemudian kan dia jual rumah kan gitu ya. Nah itu eh, dikenakan PPh final. Perlakuan perpajakan bunga dan hadiah. Nah ini misalnya ya, kalau PPh 21 ya dia jadi didapat hadiah tapi kaitan dengan pekerjaan. Ya misalnya oh dia berprestasi, dia menjadi eh, menjadi karyawan teladan, dapat hadiah. Nah ini hadiahnya masuk ke itu adalah hadiah non undian ya. Berarti diperhitungkan di PPh pasal 21. Ya sama seperti dikasih bonus gitu ya. Itu berarti nanti penghasilannya tidak teratur ya kalau kaitan dengan PPh 21. Kemudian kalau perlakuan PPh 23 bunga utang diterima wajib pajak dalam negeri, yaitu dikenakannya PPh 23 ya, bunga atas utang ya yang diterima wajib pajak dalam negeri. Kemudian hadiah non undian diterima wajib pajak badan. Ya ini kenanya PPh pasal 23. Ya, jadi kalau bentuknya transaksinya seperti ini, kemudian dia baru dikenakan PPh pasal 42 apabila berbentuk bunga tabungan obligasi dan hadiah undian tadi. Ya. Nah ini jadi hanya untuk memetakan saja
Kalau misalnya orang karyawan dapat hadiah dari perusahaan, ya maksudnya PPh 21. Tapi kalau dia terima hadiah undian, ya PPh pasal 4 ayat. Ya. Nah, kalau ini kalau badan ya, badan hukum. Kemudian PPh pasal 26 ya kalau diterima wajib pajak luar negeri. Ya, ini berarti dikenakannya di PPh pasal 26 baik orang pribadi maupun badan ya. Ya, ini untuk membedakan saja. Nanti jangan salah, oh ini hadiah semuanya jadi PPh pasal 4 ayat 2 ya, ini belum tentu gitu ya. Kemudian PPh final berdasarkan peraturan pelaksana lainnya adalah dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi kalau orang pribadi punya saham ya di sebuah perusahaan atau di sebuah wajib pajak badan, nah ketika orang pribadi ini menerima dividen, maka dividennya dikenakan PPh final ya, 10%. Ya, tarifnya 10%. Berarti kalau misalnya ini orang pribadi bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah dapat penghasilan setahun 500 juta, gitu ya. Nah, pajaknya udah ketahuan ya dihitung. Kemudian dia punya saham di perusahaan lain, dapat terima dividen 100 juta. Nah, maka penghasilan yang dihitung pajak hanya yang 500 juta saja. Ya, untuk perhitungan pajak akhir tahun hanya yang 500 juta saja. Yang 100 juta nggak usah. Itu merupakan pajak penghasilan final ya, terima dividen ya 100 juta itu final dan pajaknya sudah dipotong oleh pihak yang membayarkan dividen, ya udah selesai perhitungan pajaknya. Maka kemudian di akhir tahun orang pribadi ini hanya perlu memperhitungkan perpajakannya yang berkaitan dengan penghasilan yang 500 juta. Itu ya yang dimaksud nanti apa pengaruhnya di dalam perhitungan pajak di akhir tahun atau di dalam pengisian PPh. Ini derivatif sudah tidak. Ini ya, jadi bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI itu besarnya adalah 20%. Gitu ya. 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, kemudian 20% sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. Ya, jadi tax treaty ya atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain, ya ini kalau wajib pajaknya luar negeri ya yang menerima bunga ya. Misalnya dia ada wajib pajak warga negara atau perusahaan di Singapura, dia naruh deposito di Indonesia. Gitu ya. Nah, maka ketika dia bayar bunga nih si perbankan atau siapa, perbankannya bayar bunga, maka dia potong 20%. Atau sesuai dengan tarif P3B. Kalau misalnya ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Singapura, di situ bisa dilihat terkait dengan bunga, dipotong pajaknya berapa oleh pihak yang membayarkan bunga. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada itu atau tidak ada persyaratan untuk memenuhi P3B ya, karena misalnya ada domisili, ada keterangan dari otoritas pajak di Singapura misalnya gitu ya, itu tidak dipenuhi, ya kenanya 20%. Kalau itu dipenuhi, mungkin kenanya bisa lebih rendah. Ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi, ya pengembalian ya kalau penghasilannya ternyata rendah. Kemudian bunga deposito tabungan, kayak ini transaksinya ya, dikecualikan dari objek pemotongan adalah apabila bunga dan diskonto atas deposito tabungan dari SBI yang jumlahnya kurang dari 7,5 juta ya. Jumlah tabungannya ya, apa itu kurang dari 7,5 juta itu dikecualikan dari pemotongan. Jadi kalau di bawah 7,5 tapi kemudian masih dipotong atau ini ya berpenghasilan rendah tapi kan dipotong kan punya tabungan tetap dipotong pajak ya. Penghasilannya cuma berapa atau nggak punya penghasilan yang pada punya tabungan di rekening ini sebenarnya bisa diajukan restitusi. Saya udah dipotong berapa itu misalnya 1.000 perak ya, ya diminta restitusi bisa sebenarnya ya tapi mungkin kalau kecil juga capeknya aja gitu ya repot gitu ya mungkin. Oke ya tapi prinsipnya bisa gitu ya.
Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang di luar negeri yang dikecualikan. Ya, jadi kalau transaksi pemotongan ini tidak berlaku atau dikecualikan bagi transaksi yang bank, ya, perbankan, gitu ya. Jadi dia diperoleh bank baik di Indonesia maupun yang cabangnya di luar negeri itu dikecualikan dari pemotongan. Jadi kalau antar bank minjem, gitu ya, itu tidak. Bunga dan diskon atau yang diterima, ya maaf ya, yang diterima atau diperoleh bank, ya. Jadi kalau bank misalnya ada pihak lain memberikan pinjaman ke bank, gitu ya, atau bank lain memberikan pinjaman ke bank, kemudian dia mendapatkan pendapatan, ya, atas bunga dan diskonto, ya, maka kemudian pembayaran bunga diskontonya tidak dipotong, eh, apa namanya, tidak dipotong ini, ya, PPh pasal 4 ayat. Bunga dan diskontonya diterima atau diperoleh dana pensiun. Oke, ya, ini dana pensiun juga enggak, ya, karena ini untuk keperluan investasi, ya, pengembangan dana. Kemudian bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berikut KPI cabang. Ya, ini untuk menengah ke bawah, ya. Ya, ini contohnya aja. Bank X memiliki 3 produk deposito, ya. Kemudian, ya, intinya PPh finalnya berapa? Ya, ini produk A bagi perorangan 7%, produk B bagi perusahaan 7,5%, produk C bagi ekspatriat 6%, jika dirata-rata tertimbang deposito nasabah 87 miliar, ya, 87,5 miliar dan proporsi masing-masing 40, 50, 10, berapakah besarnya, ya. Ini cara menghitung aja, ya. Intinya besarnya sekian, kemudian 40%-nya dipegang oleh pribadi, berarti kali 7%, 50%-nya dipegang oleh perusahaan dengan bunga 7,5%, 10%-nya oleh ekspatriat dengan bunga 6%. Ya, tinggal dihitung aja. Berarti PPh finalnya adalah 1,2 miliar. Bunga obligasi atau surat utang negara, itu tarifnya kalau wajib pajak dalam negeri dan BUP adalah 15%. Terus kalau luar negeri 20%, ya. Luar negeri ini berarti PPh 26, ya, sebenarnya. Nah, itu 20% atau berdasarkan perjanjian perlindungan pajak negara, ya. Dasar pengendaannya bunga obligasi berkupon, diskonto obligasi, ya, oke, ya. Tarif atas bunga dan diskonto yang diterima oleh reksadana yang terdapat di bawah PAM, ya, ini 15%, ya, sekarang, ya, tahun 2014 dan seterusnya. Diperoleh reksadana. Bunga simpanan koperasi, bunga atas simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian dari SHU, ya. Ini tidak termasuk SHU, ya, ini. 0% untuk jumlah bruto 240.000 per bulan. Jadi kalau di atas 240.000, ya, 0. Tapi kalau di atas 240, berarti 10%. Ya, ini final, ya, bagi orang pribadi. Siapa pemotongnya adalah koperasi yang membayarkan bunga. Per bulan, ya, hitungannya, ya. Jadi per bulan, kalau per bulan di bawah 240.000, ya, berarti tidak kena potongan, ya. Ya, ini contohnya aja. Hadiah undian itu 25%, baik dia berupa uang ataupun natural. Jadi misalnya dapat hadiah mobil, ya, mobilnya harga pasarnya berapa? 300 juta. Ya, berarti kena 25% dari 300 juta. Ya, dihitung 300, nilai pasarnya berapa? 300 juta. Kali 25%, ya. Oke, ya. Jadi ini kemudian saat dibayarkan hadiah pada saat penyerahan. Oke. Catatan khusus atas hadiah bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuatkan bukti pemotongan, kurang dari 5 juta
dibuatkan daftar nominatif ya, maksudnya rinciannya aja ya. Tapi kalau di atas 5 juta itu harus pemotongnya harus membuat bukti potong per orang atau per penerima ya. Kemudian transaksi saham dan sekuritas lainnya cakupannya adalah transaksi jual beli atas saham di bursa efek. Ya, ini atas transaksi itu 0,1%. Ya, 0,1%. Kemudian ada tambahan 0,5% dari nilai jual ya. Oke. Saham modal natura ya ini 0,1%. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini adalah tarifnya penjualannya itu adalah dikenakan 2,5%. Ya, ini berdasarkan PP 34 tahun 2016. Ya, sebelumnya 5% ya. Dari mana? Dari nilai tertinggi antara harga pengalihan atau NJOP. Ya, dasarnya ya. Jadi misalnya pengalihannya 1 juta per meter, tapi NJOP-nya NJOP-nya misalnya 700.000 ya per meter. Ya, berarti pengalihannya berdasarkan nilai tertinggi berarti pengalihan. Tapi kalau misalnya pengalihannya penjualannya nilainya 1 miliar, misalnya 1 miliar, tetapi NJOP-nya 1,5 miliar, ya berarti pakai nilai NJOP. Meskipun transaksi cuma 1 miliar. Ya, berarti dihitungnya 2,5% dari 1,5 miliar. Ya, pengecualian untuk RS dan RSS itu tarifnya adalah hanya 1%. Kemudian orang pribadi dikurangi dulu dengan 60 juta. Ya, ini ada pengurangannya. Ya, ini pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya kayak ini jawab. Kalau persewaan itu tarifnya 10% final. Gitu ya. Nah, sewa. Jadi sewa gedung, sewa rumah, ya, sewa kantor itu 10% ya. Oke, konstruksi. Ini konstruksi juga sebenarnya ada peraturan terbaru ya tahun 2022. Nah, ini ada pengkategorian ini yang berubah ya tahun 2022 ya. Ini belum saya masukkan yang 2022. Tapi nanti ada untuk perencana, ada pelaksana dan ada pengawas. Ya, jumlahnya kira-kira hampir sama ya, tapi ada perubahan. Ya, 4%, 2%, ada yang 1,75 gitu ya. Ya, ini nanti ada usaha kecil dan usaha yang berkualifikasi usaha kecil ya, kalau nggak salah nilai 1 miliar ya. Oke, nanti mungkin yang terbaru nanti saya kirim menyusul ya. Saya kirim di LMS saja. Oke, jasa konstruksi juga sama. Dividen ini 10% ya, besarannya 10%. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ada yang raise hand? Mau nanya atau mau bilang udah selesai? Mungkin cukup, Kak. Oke ya. Baik ya, kita cukupkan ya untuk PPH final dan untuk perkuliahan pada siang hari ini.